Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia Online. Oke, langsung saja sebelum kita memulai materi kita, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, kalau di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang apa itu laporan, teks laporan percobaan ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi kalimat efektif. Ini ada hubungannya dengan teks laporan percobaan kemarin karena di dalam penyusunannya kalian harus menggunakan kalimat yang baku, jelas, kalimat ilmiah, tidak boleh bertele-tele, tidak boleh ada pemborosan kata, tidak boleh bermajas. Jadi kalimatnya harus efektif ya. Oke, langsung aja. Hari ini pelajaran kita adalah kalimat efektif. Jadi ini modal untuk kalian dalam menyusun kalimat di pembuatan teks ilmiah yang salah satunya adalah teks laporan percobaan. Kalimat efektif itu merupakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas ya. Jadi sekali lagi kalimat efektif itu adalah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Oke. Nah, syarat untuk membuat kalimat efektif tentu saja yang pertama adalah hebat ya. Nah, syaratnya untuk hebat yang pertama, hindari penggunaan dua kata yang memiliki arti sama. Oke, dua kata yang memiliki arti sama ini harus dihindari. Contoh, sejak dari usia 8 tahun saya sudah mahir bernyanyi. Nah, ini terjadi kalimat yang tidak efektif. Mana ini yang cetak miring ya, atau yang saya tandai ini? Sejak dari usia 8 tahun. Sejak dari ini merupakan dua kata yang memiliki arti sama ya. Sejak dari. Nah, ini kan sama. Jadi kita harus menggunakan salah satu. Kita coret. Jadinya sejak usia 8 tahun saya sudah mahir bernyanyi. Ini baru efektif. Kemudian yang kedua, hindari terjadinya pengulangan kata yang sama ya dalam satu kalimat. Jadi kata yang sama dalam satu kalimat harus kita hindari ya biar efektif. Ini ada contoh yang tidak efektif. Adi membeli baju, kemudian Adi memakai baju itu. Nah, ini terjadi pengulangan kata yang sama. Kata yang pertama adalah Adi, yang kedua baju. Nah, ini tidak boleh ya. Ini tidak efektif namanya. Jadi harus kita ubah biar tidak terjadi pengulangan kata. Jadinya gimana? Adi membeli baju, kemudian ini kita ganti dia. Sorry ya, suaranya agak bidek, agak pilek ini. Adi membeli baju, kemudian dia memakai, kita ganti pemakainya. Nah, ini baru efektif ya. Adi membeli baju, kemudian dia memakainya. Oke, paham ya? Kita lanjut contoh berikutnya. Nah, ini berikutnya, aturan berikutnya untuk bisa hebat yaitu hindari dua kata yang hindari penggunaan kata yang berlebihan. Oke, di sini ada kata yang berlebihan. Dia naik ke puncak gunung yang paling tinggi sekali. Nah, ini yang berlebihan. Paling tinggi sekali. Di sini ada dua kata superlatif ya. Ini nggak boleh, ini berlebihan. Jadi harus menggunakan salah satu. Jadi efektifnya gimana? Ya, dia naik ke puncak gunung yang paling tinggi. Udah gitu aja, nggak perlu tambah sekali. Oke? Jadi nggak boleh berlebihan untuk kalimat efektif. Berikutnya adalah tidak menjamakkan kata yang sudah jamak. Nah, kata yang sudah jamak tidak boleh dijamakkan lagi ya. Kata jamak itu kan kayak semua, kemudian para, itu kan. Nah, contoh kayak di sini, semua murid-murid sedang menulis pelajaran. Di sini ada kata jamak dan murid-murid ini juga sudah jamak. Jadi kata jamak bertemu dengan kata jamak ini nggak boleh. Jadi harus salah satu. Ini nggak efektif. Efektifnya gimana ya? Bisa semua murid sedang menulis pelajaran.
atau eh, kita gunakan murid-murid. Ya, ini tetap ya, murid-murid sedang menulis pelajaran. Jadi harus salah satu yang dijamakkan ya. Itu aturan dari tidak menjamakkan kata yang sudah jamak. Kita lanjut. Berikutnya, aturan dari kalimat efektif adalah kalimat kalian harus yang logis. Logis itu masuk akal atau bisa diterima oleh akal. Contohnya, hindari penggunaan kata yang ambigu. Ambigu ini dia kata yang bermakna ganda. Jadi kita membaca kalimat itu bingung karena ada maknanya itu lebih dari satu. Kita bisa menafsirkan maknanya itu lebih gitu loh. Nah, contohnya ada contoh begini. Ani hanya bisa gigit jari melihat barang yang diinginkan tak bisa didapat. Nah, ini ada yang gak jelas maknanya ya, atau ambigu di sini. Gigit jari. Ani hanya bisa gigit jari melihat barang yang diinginkan tak bisa didapat. Nah, gigit jari ini kan maknanya ada dua. Apakah yang dimaksud gigit jari ini dia menggigit jarinya begini ya, atau yang dimaksud adalah dia putus asa? Kan akhirnya ambigu. Dan di dalam pembuatan kalimat efektif nggak boleh pakai istilah begini atau gaya bahasa begini, nggak boleh, karena kalimatnya harus jelas. Jadi ya langsung saja, Ani putus asa melihat barang yang diinginkan tak bisa didapat gitu. Jadi harus jelas kalimatnya. Sama seperti selanjutnya, hindari penggunaan kata yang tidak masuk akal ya. Contoh, rumput pun bergoyang tertiup angin. Mana yang nggak masuk akal? Ini bergoyang ya, karena rumput nggak bisa bergoyang, karena bergoyang itu kan struktur tubuh bagian pinggang, kemudian pantat dan paha, dan dia bergerak ke sana kemari itu kan bergoyang. Padahal rumput tidak memiliki bagian tubuh itu kan gitu. Nah, ini nggak boleh dalam kalimat efektif. Efektifnya gimana ya? Kita tulis rumput pun bergerak tertiup angin ya. Jadi kalimat efektif itu berhalangan dengan kalimat majas. Oke. Kayak matahari pagi ini tersenyum padaku. Lah, tersenyum itu nggak boleh karena matahari nggak punya bibir untuk tersenyum. Jadi jangan katakan matahari tersenyum padaku pagi ini, tapi matahari bersinar terang pagi ini misalnya gitu ya. Jadi ini tidak boleh kalimat majas masuk di kalimat efektif. Kita lanjut. Nah, berikutnya penggunaan diksi harus tepat ya. Sarannya yaitu hindari pemilihan kata yang tidak tepat. Oke, kata yang tidak tepat kita harus hindari. Ini sering sekali terjadi. Contoh, saya dikasih uang oleh ayah tadi pagi. Nah, dikasih ini gak tepat. Yang tepat apa? Yang tepat adalah diberi. Oke, saya diberi uang oleh ayah tadi pagi. Kemudian hindari penggunaan imbuhan dengan struktur yang tidak tepat. Contoh, dia mengkotori baju saya. Nah, ini salah. Ya. Ketemu K, maka dia menjadi mengotori. K-nya hilang. Oke. Nah, jadi ada huruf me atau p ketika bertemu dengan kata yang diawali dengan huruf, salah satunya adalah K, itu dia harus merepuh. Nah, kira-kira apa aja hurufnya? Hurufnya itu cuma ada 4 ya. Kurikulum sebelum K13 yaitu kurikulum K, T, kemudian S, P. Tulis saja jelas ya, KTSP. Nah, ketika me bertemu dengan kata yang diawali dengan huruf KTSP, dan setelah KTSP ini dia hurufnya vokal, maka dia akan melepuh atau hilang. Tapi kalau ketemu konsonan, dia tidak hilang atau tetap ya. Contoh, K ketemu vokal kayak kotor itu, mengotori, hilang. Kemudian apalagi apa ya, yang K ketemu vokal itu, kikir, menggigir. Kemudian kalau T ketemu vokal, tipu, menipu, T-nya hilang. Tinju, meninju, T-nya hilang karena bertemu vokal ya.
S ketemu vokal, sapu, menyapu. Kemudian susun, menyusun, S-nya hilang. P, palu, memalu. Kemudian pukul, memukul, P-nya hilang. Jadi huruf ini akan hilang kalau setelah huruf ini adalah vokal ya. Kalau konsonan tetap, contoh yang K, kritik, K ketemu R itu konsonan, berarti dia nggak hilang ketika ketemu B. Jadinya mengkritik, K-nya tetap. Kemudian kalau T, transfer, menjadi mentransfer, T-nya tetap. S contohnya syarat, S ketemu Y konsonan, dia tetap mensyaratkan. Oke. P contohnya produksi, ketemu R, PR ya, jadinya memproduksi, dia tetap. Oke. Nah ini harus diperhatikan ya. Kemudian berikutnya, hindari penggunaan kata dengan struktur dan ejaan yang tidak baku. Contoh, saya membeli obat di apotik. Ya, salah ya. Penulisannya benar, dia menggunakan apotek. Nah, gitu. Itu adalah diksi yang tepat ya. Kemudian berikutnya, kalian harus menguasai aturan penulisan sesuai dengan EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. Nah, nanti kita akan belajar ini lebih detail tentang tanda baca, hukum kapital, kemudian penulisan kata ya, dan hukum EYD yang lain lebih detail. Nah, pada pertemuan kali ini untuk kalimat efektif, cukup ini ya. Jadi harus diperhatikan kalimat kalian kalau pengen efektif, jadi harus yang hemat, logis, dan diksinya harus tepat. Dan ini untuk karya ilmiah. Kalau kalian pernah menemukan kalimat yang bermajas, aku melihat ombak melambai-lambai, ya itu memang nggak masalah karena itu ditulis di karya sastra atau non ilmiah atau bukan ilmiah. Jadi dia sifatnya bebas dalam pemilihan kalimat atau kata ya. Tapi kalau yang kalian tulis adalah karya ilmiah, karya yang harus formal baku, ya harus kalimat efektif aturan yang digunakan ya. Jadi tidak boleh membuat kalimat yang bebas semaunya sendiri, jadi harus efektif, harus yang singkat, padat, dan jelas. Oke, kira-kira itu pelajaran hari ini tentang kalimat efektif. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Nanti file ini akan saya bagi di e-learning, jadi bisa kalian baca sendiri juga, dan mudah-mudahan bisa kalian pahami untuk membantu pemahaman kalian ketika nanti menyusun teks laporan percobaan. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.